Pengumpulan JIS dan DSKL berdasarkan organisasi pengelola zakat menjelaskan bahwa penerimaan zakat dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Basnas, LAS, dan OPZ memiliki daya serap yang tinggi, yaitu sebesar 84,95%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki dampak yang tergolong efektif. Dapat dilihat pula bahwa angka penerimaan zakat tersebut cukup besar, namun sebenarnya angka ini masih jauh lebih dari kecil dari potensi penerimaan zakat yang dimiliki Indonesia, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut Basnas, potensi zakat nasional tahun 2022 mencapai 327 triliun rupiah. Hal ini dapat menjadi lebih baik apabila penerimaan zakat terintegrasi secara baik, karena dengan adanya aturan khusus bagi masyarakat yang akan bayar zakat untuk membayar zakat hanya pada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah, dan terdapat banyak lembaga amil zakat di Indonesia. Untuk kajian teori ada zakat. Perintah kewajiban zakat sebenarnya tidak hanya pada masa Nabi Muhammad, tetapi sudah diperintahkan kewajiban zakat pada masa Nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat bahwa telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, seperti disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakan hatinya, yaitu mualaf, untuk memerdekakannya hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, seperti yang telah disampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, bahwa 8 golongan tersebut wajib diberikan zakat. Yang kedua ada kekayaan negara. Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen, sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa sebagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti pembuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi. Larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan, dan larangan judi, riba, korupsi, dan pemberian suap. Yang ketiga ada pendapatan negara. Pendapatan negara atau pendapatan nasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak maupun bukan pajak dan hibah. Dari pendapatan nasional mencerminkan suatu kejadian alokasi secara efisien atau makro yang termasuk pada jangka periode tertentu. Jenis sumber penerimaan atau pendapatan negara yaitu: 1. Penerimaan negara dari pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari Indonesia. Pajak sendiri adalah suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek, entah itu barang, jasa, atau aset yang memiliki nilai manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Dan kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. PNBP merupakan pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya. Adapun jenis-jenis pendapatan negara bukan pajak adalah sebagai berikut. Contohnya pemanfaatan sumber daya alam meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai oleh negara, contohnya minyak. Selanjutnya pelayanan, yaitu segala bentuk penyediaan barang jasa ataupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Contohnya kereta api, pendidikan, kesehatan, dan hak cipta. Selanjutnya ada pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, ialah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan pernyataan modal negara atau perolehan lainnya yang sah, misal dividen, BUMN, atau obligasi. Yang keempat ada hibah. Hibah merupakan sebagai penerimaan di luar PNBP meskipun merupakan penghasilan non pajak. Oleh karena itu hibah memiliki klasifikasi dan aturan tersendiri. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Hibah diartikan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun jenis-jenis adalah sebagai berikut. Hibah terencana merupakan mekanisme hibah yang direncanakan dan dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah DRKH. Hibah langsung atau disebut hibah non DRKH ialah hibah tanpa melalui mekanisme perencanaan. Selanjutnya hibah melalui KPPN, yaitu hibah yang penarikannya dilakukan bendahara umum negara, BUN, atau kantor pelayanan bendahara dengan KPPN. Selanjutnya hibah tanpa melakukan KPPN sesuai dengan namanya. Proses penarikan dana hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN. Terus hibah dalam negeri ini ialah yang berasal dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, pemerintahan daerah, perusahaan, atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Selanjutnya hibah luar negeri, yaitu hibah yang bersumber atau diberikan oleh negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya, serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri. Hibah daerah ialah hibah yang merupakan pengalihan atau pelimpahan hak atas sesuatu dari pemerintahan atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Sekian. Baik, zakat dan pembahasan. Zakat sebagai instrumen pendapatan negara. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat masih belum dimasukkan ke dalam anggaran keuangan negara. Hal tersebut yang menjadikan beberapa masyarakat mempertanyakan mengenai pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat selama ini baru dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yang lembaga tersebut secara bebas untuk mengelola dana tersebut, yaitu lembaga amil zakat. Selama ini, masyarakat Indonesia membayar zakat dengan 3 cara. Yang pertama melalui Bajnas, yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menerima dan mengelola dana zakat. Cara yang kedua, masyarakat membayar zakat melalui Laj Mandiri, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara membayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat dapat menjadi bagian keuangan negara jika memiliki salah satu ciri diantaranya, yaitu masuknya dana zakat yang dijadikan sebagai bagian dari penerima atau pengeluaran negara, sehingga mekanisme pengelolaannya langsung dimasukkan dalam rekening kas.
umum negara. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat 2 tentang pembendaharaan negara, yaitu yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Berdasarkan kenegaraan, zakat seharusnya dapat dijadikan sebagai komponen utama di penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Negara seharusnya dapat mengelola zakat baik dalam penegakan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan zakat. Sejak awal, dalam Islam, zakat merupakan topik utama yang dijadikan sebagai salah satu tunggak dalam suatu perekonomian bagi umat muslim. Hal inilah yang menjadikan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki banyak peran penting serta memiliki konsep yang praktis dan efisien, sehingga ini bukanlah hal yang baru dalam mencapai kesuksesan dalam perekonomian negara dalam sejarah. Dengan instrumen zakat, keberhasilan dari penerapan ilmu ekonomi Islam yaitu hanya dapat dilihat dari setiap masyarakat Islam yang sudah sepenuhnya menggunakan sistem tersebut dalam kehidupannya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem penerimaan ilmu ekonomi Islam telah berhasil. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh pemerintah jika pendapatan zakat dimasukkan ke dalam kas negara, sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah. Kemudian, untuk pendistribusian akan dimasukkan dalam anggaran pemerintah dan belanja negara atau bisa disebut juga dengan APBN. Dalam hal ini, penerimaan negara dari zakat harus dipisahkan dari pendapatan lainnya. Dalam artian, penerimaan negara atas zakat hanya akan dianggar untuk pendistribusian zakat pula. Karena seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengartikan bahwa pendapatan negara adalah semua uang yang masuk ke dalam kas negara. Hal ini akan menjadi masalah apabila penerimaan zakat tidak dipisahkan dari pendapatan lainnya. Dana zakat hanya akan didistribusikan kepada 8 golongan mustahik sesuai dengan ketentuan Islam, atau digunakan pada program-program pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Pendapatan negara atau zakat tidak dapat dianggarkan untuk membiayai pembangunan. Mengingat pertanggungjawaban pengelolaan zakat tidak hanya secara formal, tetapi juga spiritual karena menyangkut nilai-nilai ibadah di mana masyarakat membayar zakat atas perintah agama. Jadi, kesimpulan yang kami dapat adalah berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki tujuan yang sama dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, yaitu memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal tersebut yang menjadikan adanya potensi dari penerimaan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Adapun mekanisme memasukkan zakat menjadi instrumen pendapatan negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan pemusatan dalam penghimpunan atau mengumpulkan dana zakat ke dalam rekening kas. Negara melalui BAS
atau dengan menjadikan Bazenas atau LAJ sebagai Blue di mana penerimaan dan pengelolaan dananya tidak melalui rekening kas negara, namun penerimaannya tetap tercatat sebagai pendapatan negara. Sekian dari saya dan terima kasih.